teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Lose. Saya Lause Eli. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Sudah siap mau sekolah minggu? Siap Lause. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Lose akan pimpin. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini. Kembali lagi Bapak, kami dapat mengikuti sekolah minggu ya Bapak. Meskipun secara online, biarlah kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan semangat, dengan sukacita ya Bapak. Pimpin kami ya Bapak, sertai kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, mari yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Hati Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan terjemahi. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan terjemahi. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Siapa yuk? Hari ini kan masih pagi. Coba kita sama-sama menarik nafas yang dalam. Segar? Segar. Ya. Yuk, siapa yuk? Karena masih pagi, udara masih segar. Kita nyanyikan lagu Sejuk Segar, tralalalala. Sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, lili-lili-lili. Burung-burung bernyanyi merdu. Anak Tuhan juga bernyanyi. Hari ini indah sekali. Bunga-bunga mekar berseri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, lili-lili-lili. Burung-burung bernyanyi merdu. Anak Tuhan juga bernyanyi. Hari ini indah sekali. Bunga-bunga mekar berseri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Oke, siapa yuk? Di dalam sebuah rumah ada siapa saja di rumah kita contohnya? Ada Lause Eli, di rumahnya ada? Ada Papa, ada Mama, ada Dedek, Ya, saudara-saudara. Selain itu ada juga ada Tuhan Tuhan. di dalam rumah kita. Maka kita semua menjadi senang dan bersukacita. Dan nyanyi lagu di dalam rumah. Yesus di dalam Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah.
di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. And Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Chủ Giêsu, Giêsu chạy vượt cha đến chung, quay lơ ya, quay lơ ya, quay lơ ya. Chủ Giêsu chạy vượt cha đến chung, quay lơ ya, quay lơ ya. Tapi Yesus mereka tete, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Tapi Yesus mereka tete, kusi kusi he, kusi kusi he. Mana siapa yo senang, sukacita? Oke, siapa yuk silakan duduk. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Lari, lari. Nih, Olahraga. Oh, harus loncat ya? Udah gila, panas ya. Orang ini Kenapa? sudah telat. Aduh. Bajunya kayak gini. Lauserian, dengerin ya. Udah telat. Datang pakai baju kondangan. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Kan kita kan cuma mau olahraga sebentar, abis itu kita makan-makan. Makan dulu lah. Orang tuh olahraga, abis itu jangan makan dulu, puasa dulu 2 hari. Mana Lamaan ini? ya 2 hari ya Rosi ya. Jadi udah kita olahraga dulu deh. Olahraga. Nih aku Rosi Abis itu Elisa. kita makan ya, abis itu Oke, langsung makan ya, oke. makan ya. kan. Yuk, Apa siap. nih Rosi Elisa? Regangin dulu badannya. Tangannya pinggang. Yuk kita mulai. Dari 1. Ya. Kok malah berantem? Emang ini ring tinju? Itu saya. Kita mau senam, badannya aja gerak sampai tinju. Karena kita latihan tinju Rosi Elisa, itu olahraga juga. Kita senam. Senam itu no. Senam. Cuma gerak-gerakan sedikit aja, pemanasan. Nggak sampai tinju-tinju. Salah, sudah salah pakai baju salah. Jalan kita makan aja yuk. Makan aja Ini kalau ya, emang sudah capek. nggak niat ini. Ayo makan, yuk makan. Udah lah, Udah deh, makan. temen dimakan dulu deh. Ribet amat nih orang memang. Aduh, capek nih adik-adik abis olahraga. Tapi durasi olahraganya cepet banget ya Rosa Priska ya. Nah, halo adik-adik, apa kabarnya? Rosa senang sekali nih bisa ketemu adik-adik. Tapi, Rosa gak menges nih ya. Udah lama gak olahraga. Tapi sebelumnya Rosa mau ajak adik-adik kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rosa Priska beneran nih, capek banget abis olahraga. Tapi memang di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus
rajin berolahraga. Ya, berolahraga. Harus rajin berolahraga supaya imun kita itu sehat. Nah, tubuh kita itu sehat. Selain berolahraga, ada banyak hal yang harus kita lakukan kan? Anak-anak kalau nonton televisi pasti pernah dengar, pakai masker selalu, cuci tangan selalu, ya. Banyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga vitamin. Nah, itu untuk menjaga supaya tubuh Lause dan tubuh anak-anak tetap sehat kayak Lause tadi olahraga. Nah, tapi tahukah anak-anak, selain imun yang kita jaga, kita juga harus menjaga iman kita loh. Wah, kenapa Lause iman kita harus dijaga? Supaya ketika kita menghadapi masalah, kita mampu menghadapinya. Masalahnya apa ya Lause masalah? Kalau mungkin seperti ini anak-anak, kalau Lause masalahnya mungkin beda sama anak-anak ya. Kalau anak-anak masalahnya misalnya seperti ini. Aduh Lause, aku lagi musuhan sama temanku, belum berbaikan, gimana ya Lause? Aduh Lause, di sekolah aku terus-terusan dibully, dikatain sama teman-teman aku. Aku nggak pernah cerita sama orang lain. Gimana ya Lause ya? Nah, itu salah satu masalahnya. Nah, bagaimana supaya menjaga iman kita tetap sehat? Anak-anak Lause teringat dengan salah satu kisah tokoh Alkitab. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ini ya. Namanya Daniel. Anak-anak, Daniel ini singkat cerita adalah seseorang yang benar-benar berhikmat. Ya. Dia sangat-sangat disertai oleh Tuhan. Suatu hari, banyak sekali orang yang tidak suka dengan Daniel. Tidak suka karena dia terlalu dekat dengan raja. Maka mereka mencari rencana untuk menjatuhkan Daniel. Wah, mereka berpikir, aduh, Daniel ini deket banget sama raja. Gimana ya supaya raja itu gak suka sama dia? Raja itu hukum dia. Tapi Daniel ini gak pernah ada salah apapun. Jadi susah untuk kita buat raja membencinya. Tapi anak-anak, ada satu hal ternyata yang mereka temukan yang bisa membuat Daniel tidak taat pada raja dan raja bisa menghukumnya. Nah, sebelumnya Lause mengajak anak-anak untuk mengambil Alkitabnya. Oke, yang sudah siap boleh, yang belum boleh diambil. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dan kita akan membuka Daniel, ya. Daniel itu di Perjanjian Lama. Daniel pasal yang ke-6. Kita buka sama-sama pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 juga. Oke, sudah dapat? Yuk, mari sama-sama kita baca ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Perhatikan, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, mereka kemudian singkat cerita membuat suatu rencana. Raja-raja, buatlah suatu aturan. Dalam 30 hari, setiap orang harus menyembah raja, tidak terkecuali. Kemudian raja berpikir, boleh, silakan buat aturan itu. Dan kemudian pada waktu dibuat aturan itu, tahu apa yang dilakukan oleh Daniel anak-anak? Daniel bisa saja, ini mungkin ya, Daniel bisa saja, cuma 30 hari, pura-pura aja lah menyembah raja. Daniel bisa melakukan itu. Tapi apakah Daniel melakukan hal tersebut? Mari kita lihat lagi di Alkitab kita. Sama, Daniel di pasal yang ke-6. Ya, dibuka Alkitabnya. Kita buka ayat yang ke-11. Demikian diberitakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Anak-anak luar biasa. 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa. Dia tidak lari, bahkan dia tidak takut. Maka orang-orang yang tadi
yang ingin membuat Daniel dihukum memberitahukan hal ini kepada raja. Kemudian singkat cerita, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa seperti yang anak-anak sering dengar. Raja bersedih hatinya. Dia memikirkan Daniel. Keesokan harinya, raja datang ke dalam gua itu ya. Gua itu diisi oleh singa anak-anak ya. Anak-anak pernah lihat singa yang lagi lapar ya? Anak-anak pernah lihat singa yang lagi lapar ya? Nah, itu di dalamnya itu semuanya singanya pasti nggak cuma satu sih, banyak sih di dalam situ ya. Lause nggak bayangin kalau Lause yang dimasukkan ke dalam sana, tapi nggak mungkin lah ya. Jangan sampai ya anak-anak ya. Nah, ketika itu raja bergegas pagi-pagi, dia berteriak, Daniel, apakah engkau baik-baik saja? Maka Daniel pun menjawab di dalam kitab firman Tuhan ini, Daniel pasal 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, anak-anak, Lause senang sekali mendengar cerita Daniel ini. Daniel mungkin bisa saja meninggalkan Tuhan pada saat godaan datang. Godaannya apa? Ketika disuruh menyembah raja, dia tidak mau, dia tetap berdoa, dia tetap datang kepada Tuhan. Nah, hari ini Lause tadi di depan, di awal bilang, selain kita harus menjaga imun dan tubuh kita juga harus menjaga iman kita. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan cara 3R. Nih catat ya, 3R. Nah, apa saja itu Lause 3R? R yang pertama, rajin berdoa. Sudahkah anak-anak rajin berdoa? Doanya bukan hanya pada saat mau tidur. Doanya bukan hanya pada saat anak-anak mau makan. Doalah ketika anak-anak lagi sukacita, lagi bahagia. Berdoalah kepada Tuhan ketika anak-anak sedang bersedih. Nah, berdoanya, Lause, aku mau ngomong apa sih sama Tuhan? Tuhan gak perlu anak-anak buat puisi yang panjang-panjang. Iya Tuhanku, aku mau datang kepada Engkau, gak usah. Cukup katakan Tuhan, hari ini aku sedang bersedih. Kasih tahu masalahnya kepada Tuhan. Nah, itu R yang pertama ya, rajin berdoa. Kemudian R yang kedua, rajin baca firman-Nya atau Alkitab. Nah, anak-anak, sudahkah anak-anak rajin membaca Alkitab dan firman Tuhan? Membacanya bukan hanya, aduh Lause hari ini saya mau baca, kayaknya lagi seru, saya mau baca Markus dulu Lause. Biasakan anak-anak membaca Alkitab itu dari awal, dari kitab Kejadian sampai seterusnya. Ya, kalau hari ini anak-anak bilang, Lause hari ini aku kelewat, nggak apa-apa. Besok anak-anak ulangi lagi, baca lagi. Nah, ini R yang kedua. R yang pertama apa tadi? Rajin berdoa. R yang kedua, rajin baca Alkitab. Dan R yang ketiga, anak-anak jangan lupa, rajin beribadah. Baik ibadah di gereja maupun ibadah di sekolah minggu. Oke. Kenapa Lause harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah? Anak-anak, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita mau kenal Tuhan? Ya enggak? Kalau kita berteman dengan orang, ya, kita harus kenalan dulu kan? Nah, setelah kenal, kita tahu hobinya apa, makanan kesukaannya apa, kita baru tahu, kita baru dekat. Pentingnya ketika anak-anak berdoa, baca firman Tuhan, dan beribadah. Ini tiga-tiganya anak-anak harus lakukan. Ya, jangan, Lause aku mau berdoa saja, aku nggak mau baca Alkitab, nggak mau juga ke gereja, males, aku nggak bisa sayang. Ataupun kalian bilang, Lause, aku mau baca firman Tuhan tapi aku nggak mau ke gereja. Ya nggak bisa juga kayak gitu ya. Semuanya 3R ini anak-anak harus rajin lakukan. Ya, supaya iman kita ketika godaan datang. Nih, godaan tuh banyak ya bentuknya. Misalnya anak-anak lagi mau belajar nih. Belajar buka buku. Ada ini, notifikasi dari mobile apa tuh namanya? Mobile Legend ya, MOBA ya. Suruh itu tuh lihat, wah ada dapat hadiah. Nah itu godaan juga, ya itu salah satu godaan juga. Nah
kenapa kita harus memelihara iman kita supaya iman kita kuat? Kita harus lakukan 3R yang tadi ya anak-anak ya. Nah, sebelum Lause tutup, Lause mau katakan, rajin itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan terus-menerus dengan giat. Jadi, kalau misalnya hari ini, hai Lause hari ini aja saya rajin, besok enggak, ya kita enggak akan bisa. Ya, kalau anak-anak bilang rajin belajar, kalau rajin belajar, anak-anak nggak bisa hari ini belajar, besok nggak mau belajar Lause, lusa lagi nanti mau belajar, nggak bisa seperti itu. Oke, rajin. Yang pertama berdoa, rajin yang kedua membaca Alkitab atau firman Tuhan, dan rajin yang ketiga beribadah. Lause berharap di tengah-tengah masa seperti ini anak-anak tetap dekat kepada Tuhan. Tuhan memang tidak terlihat, tapi Tuhan selalu tinggal menyertai, dan Tuhan ada di hati anak-anak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, kami akan menghadapi banyak sekali godaan. Tapi ajarkan kami Tuhan untuk terus percaya kepada Engkau. Untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang taat lewat pembacaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami berdoa dan kami juga berdoa bagi anak-anak ini Tuhan, di dalam studi mereka, di dalam keluarga mereka, biarlah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ingat ya, 3R. Siapang yuk, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan menyelesaikan sekolah minggu kita. Mari kita naikkan doa Bapa kami, kemudian doa penutup. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Tuhan, Kau tolong sertai keluarga kami. Biarlah Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan juga tolong sekolah kami yang Tuhan memasuki semester yang baru, masih di rumah. Biarlah Tuhan tolong supaya kami tetap belajar, menimba ilmu untuk masa depan kami. Tuhan berkati, Tuhan dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lause, kita mau tutup, kita mau selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.